Bruh. Huh? Eh? Halo guys, perkenalkan nama saya Wilhelmina Dinda Rosdiana dengan NIM 2110417471. Baik, di sini saya akan bercerita tentang video yang sudah saya tonton, yaitu di mana video tersebut membahas tentang lingkungan ekonomi yang berhubungan dengan suatu bisnis yang sudah di-share oleh Bapak Adi Mursalin pada Google Classroom. Baik, langsung saja saya akan membahasnya. Jadi, secara ringkas saya mengambil pembahasan tentang ekonomi, yaitu di mana ekonomi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem yang ada di negara kita. Sistem di negara kita yang mana harus kita tahu bagaimana sistem ekonomi itu sebagai organisme sosial yang dimana melalui masyarakat memperoleh kehidupan. Terkadang kita suka mendengar istilah aduh ekonomi saya kurang bagus, atau sebaliknya, maksudnya dari sisi penghidupannya. Nah, hal tersebut terdiri dari individu, rumah tangga, peternakan, perusahaan, dan lain-lain. Jadi yang bertindak untuk mengatur atau memproduksi barang dan jasa, di mana seluruh elemen yang ada di negara kita tentu dapat mencangkup keseluruhan dalam sistem ekonomi. Kemudian di video tersebut kita akan mempelajari tentang faktor-faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini meliputi misalnya kenaikan biaya bahan baku. Nah, mengapa mengalami kenaikan pada bahan baku? Karena suatu pabrik kan pasti membutuhkan bahan baku. Nah, misalkan kalau adanya kenaikan, misalnya kenaikan biaya, pasti akan berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bisnis, bahkan penurunan pada suatu bisnis tersebut. Kemudian masuknya pasar dari persaingan yang baru. Nah, kalau adanya persaingan, otomatis akan mempengaruhi kegiatan bisnis kita. Nah, jadi di lingkungan ekonomi itu ada beberapa tingkatan. Jadi sebenarnya ada dua, yaitu ada lingkungan mikroekonomi, yaitu mencakup semua faktor ekonomi yang spesifik untuk perusahaan tertentu yang beroperasi di perusahaan tersebut. Jadi jikalau perusahaan yang ini mungkin beroperasi di pasar yang kompetitif, nah sedangkan perusahaan yang lain itu mungkin dihadapkan pada selera pelanggan atau selera konsumen yang berubah-ubah. Nah, dengan cepat, misalnya produsen pakaian, pastikan sebuah bisnis pakaian itu pasti berubah-ubah pada suatu sisi atau dekadenya. Jadi setiap sesi pasti ada perubahan, dan mungkin dihadapkan dengan permintaan konsumen yang hampir sama. Misalnya di pasaran kita menemukan pedagang kentang yang mungkin setiap harinya kentang itu sangat dibutuhkan. Jadi mungkin suatu perusahaan itu akan berubah-ubah tergantung kondisi ekonominya atau kondisi suatu bisnisnya. Kemudian ada makroekonomi. Nah, jadi makroekonomi itu di mana situasi ekonomi nasional dan internasional yang dimana bisnis secara keseluruhan beroperasi. Jadi jikalau mikro hanya sebagiannya saja. Nah, jadi bisnis secara umum akan berjalan jauh lebih baik ketika ekonomi sedang bertumbuh. Nah, kemudian di dalam lingkungan ekonomi itu ada suatu konsep yang disebut dengan kelangkaan ekonomi. Jadi istilah ekonomi ini digunakan dalam berbagai cara dan konteks ekonomi
yang digunakan dalam berbagai cara untuk menggambarkan aspek tertentu dari perilaku manusia, mulai dari aktivitas, produksi, kemudian distribusi dan konsumen sampai dengan ide sederhana. Kemudian ide ekonomi tentang kelangkaan juga memusatkan pada hubungan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan sumber daya yang tersedia untuk memuaskannya. Kemudian faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis yang sudah saya bilang di awal tadi, saya akan menceritakan tentang suatu ekonomi yang menyangkut kehidupan bisnis, yang dimana perubahan dalam tingkat umum dari aktivitas ekonomi, misalkan dari tingkatan umum ke aktivitas ekonomi, yaitu ada tingkat total produksi barang dan jasa, kemudian ada jumlah total pengeluaran atau agregat, kemudian ada tingkat pengangguran yang dimana mulai dari natural, musiman, siklis, dan struktural. Kemudian juga ada yang namanya inflasi. Nah, inflasi sendiri merupakan peningkatan harga umum dari barang dan jasa dalam periode tertentu. Inflasi ini berpengaruh terhadap biaya operasi perusahaan karena naiknya biaya barang pasokan dari bahan baku serta dapat mempengaruhi gaji atau upah. Kemudian ada cost push inflation atau inflation. Apabila produk yang diberi harga lebih tinggi karena biaya perusahaannya lebih besar. Kemudian ada demandful, di mana apabila harga barang atau jasa tertarik naik karena permintaan konsumen yang sangat kuat. Kemudian ada tingkat suku bunga yang dimana merupakan biaya atas penggadaan dana pinjaman atas pergerakan suku bunga yang dapat mempengaruhi bunga serta berdampak pada nilai perusahaan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait video yang sudah saya tonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.